Selamat malam untuk semua pemirsa yang hadir pada saat malam hari ini. Berbahagia sekali kami bisa kembali menjumpai rekan-rekan sedama dalam acara Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Karisedengan Besuki. Dan kita sangat berbahagia sekali malam hari ini kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa yang bersedia membagikan sharing dhamma kepada kita semua, yaitu Yang Mulia Bante Nandawiro Tera. Namo Buddhaya Bante. Selamat malam. Namo Buddhaya. Baik, kita akan segera memulai acara Dhammasakaca Online ini. Tapi saya akan membacakan sedikit dulu tentang profil narasumber kita yaitu Bante Nandawiro Tera. Biku Nandawiro Tera ditahbiskan sebagai seorang biku dengan nama penahbisan Nandawiro, di mana Bante ditahbiskan di Padepokan Dhammadippa Arama Batu, Malang pada tanggal 18 Maret tahun 2012 pukul 9 pagi lewat 59 WIB. Dan nama upajaya beliau adalah Biku Sukemo Mahatera. Sementara Kamawaca Carya beliau adalah Biku Wiryadhara Tera. Dan nama Anusawana Carya beliau adalah Biku Citanando Tera. Saat ini jabatan beliau Bante Nandawiro di Sangga Theravada adalah Padesan Nayaka Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur sebagai wakil Kalimantan Utara juga. Dan saat ini Bante berdomisili di Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan. Jadi demikianlah profil singkat dari Bante Nandawiro yang akan membawakan Dhammasakaca Online yang mengambil tema malam ini adalah tujuan hidup bagi umat Buddha. Untuk itu, sebelum kita mulai semua acara ini, marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Mari kita mengambil sikap anjali, menenangkan pikiran kita mulai menghormat. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, kita akan segera mulai pembabaran Dhamma dari Bante Nandawiro. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Bante. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan juga saya ingin memberitahukan bahwa ya saya berada di saat ini berada di Kalimantan Utara, ya, di Kota Malinau. Jadi internet di sini agak agak kurang stabil. Nanti kalau memang tiba-tiba suaranya pecah atau rusak, nanti langsung disela tidak apa-apa ya Baik, untuk moderator. baik. Ya, Terima kasih. selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari.
Namo Buddhaya Surihontu. Ya, pada malam ini ya adalah sebuah kesempatan yang sangat baik bagi saya pribadi dan juga bagi kita semua. Ya, dan pada malam ini saya akan berbicara dengan topik ya tujuan umat Buddha. Ya, sebetulnya pertanyaan ini banyak jawaban ya. Dan nanti juga yang mengatakan bahwa tujuan umat Buddha itu adalah nirvana. Ada yang mengatakan tujuan umat Buddha itu adalah kebahagiaan. Ya, dan juga bisa dikatakan bahwa beberapa poin tersebut ya adalah sesuatu yang benar ya, tidak salah. Ya, tetapi kadang apabila kita pikirkan kembali dua jawaban itu, saya rasa ya saya pribadi merasa bahwa agak terlalu luas ya. Karena ya apa sih nibbana? Itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan bahkan bagi seorang biku atau umat berumah tangga yang sangat ahli dalam suta maupun abhidhamma sekalipun hanya bisa menjelaskan secara teori. Ya, bagi mereka yang tidak pernah mencapai nibbana akan sangat sulit ya bagi mereka untuk menjelaskan apa itu nibbana. Termasuk saya pribadi pun tidak bisa menjelaskan nibbana secara konkret ya, hanya sebagai teori saja. Ya, sama seperti orang yang tidak pernah merasakan rasa pedas, kemudian bertanya, rasa pedas itu bagaimana? Kita hanya bisa mengatakan ya pedas itu ya rasanya enak, bagus. Ya mungkin ada sedikit penderitaan, ya tetapi ya seperti itu. Ya hanya saja bagi yang mendengar ya mereka akan bingung. Karena enak, ya banyak makanan rasanya enak. Ya, dan kemudian sedikit penderitaan ya banyak makanan juga memiliki sedikit penderitaan kalau dimakan. Ya demikian juga dengan nibbana. Ya kadang kita mendengar tujuan hidup umat Buddha itu adalah nibbana. Dan sekali lagi saya berpikir nibbana itu apa? Ya karena walaupun secara teori kita bisa menjelaskan nibbana secara panjang lebar, tetapi tetap kita tidak bisa menjelaskan secara konkret ya apa itu nibbana. Karena di antara kita yang menjelaskan tidak ada satupun ya yang mencapai nibbana. Mungkin ada, tapi kita tidak tahu. Ya, jadi nibbana dan kebahagiaan yang juga menjadi jawaban. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat luas. Kebahagiaan juga sama. Apa yang disebut dengan bahagia? Banyak jawaban. Ya, ada yang mengatakan bahwa ya tercapainya keinginan itu adalah bahagia. Ya. Dan kemudian ah, merasakan kegembiraan itu juga adalah kebahagiaan. Ya, tetapi apabila kita merujuk pada citawiti atau proses berpikir, ya bahkan kebahagiaan, rasa bahagia itu sendiri itu adalah beban. Karena itu ya bersangkutan dengan loba. Ya rasa happy yang kita rasakan, kegembiraan yang kita rasakan, keinginan yang terpenuhi apabila berdasarkan citawiti, ya malah sebetulnya adalah beban. Ya jadi bisa dikatakan bahwa ya kebahagiaan sendiri memiliki arti yang cukup luas. Ya tetapi sekali lagi dua jawaban itu tidaklah keliru. Ya tidaklah keliru. Dan memang kalau sesuai suta, tujuan hidup umat Buddha atau sesuai dengan parita, itu adalah nibbana dan kebahagiaan. Ya, dan kemudian ya bagaimana kita mencapai nibbana dan kebahagiaan tersebut. Ya, apabila kita lihat lebih lanjut, ya sebetulnya kebahagiaan itu dan nibbana secara luasnya.
itu dapat dicapai dengan ya cara yang sederhana, ya, yaitu adalah dengan merasa berpuas diri pada segala situasi yang ada. Ya sebetulnya ya tidak banyak hal-hal yang kompleks ya dalam kebahagiaan itu, dan cukup sederhana malah, ya, karena sekali lagi bahwa ketika setiap individu itu merasa puas, ya, puas dengan situasi dan kondisi pada saat itu, kemudian puas dengan segala sesuatu yang ya dapat diperoleh, ya sebetulnya ya dia merasa bahagia. Karena pada saat kita merasa berpuas diri, ya maka pada saat itu juga ya loba dan moha yaitu berada di posisi yang sangat sangat rendah. Ya demikian juga dengan kebencian atau dosa. Ya kepuasan pada apa yang dimiliki, kepuasan pada situasi dan kondisi pada saat ini, ya itu bisa dikatakan ya akan mengakibatkan atau mengondisikan kebahagiaan. Ya, dan kepuasan ini akan membuat seseorang tidak akan melakukan perbuatan buruk lebih lanjut. Karena perbuatan buruk pada dasarnya yaitu dimotivasi oleh keinginan. Ya, dan keinginan itu termotivasi oleh ketidakpuasan. Ya, sebetulnya ya mereka adalah lingkaran, ya saling ya berkaitan. Ya, ketika seseorang merasa tidak puas, ya akan timbul keinginan, ya muncul keserakahan, muncul kebencian. Ya dari itu ya muncullah pemikiran. Dari pemikiran muncullah aksi. Dan dari aksi atau pemikiran itu muncullah buah kama. Dan buah kama ini ya positif ataupun negatif masing-masing ya akan menghasilkan akibat. Ya dari akibat nanti dinilai lagi puas atau tidak. Kalau puas ya stop sampai di situ dan akan memulai sirkulasi yang baru. Ya kalau tidak puas ya maka akan berlanjut lagi. Dari ketidakpuasan muncul keinginan lagi. Keinginan lagi muncul obat dosa lagi. Ya dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya jadi bisa dikatakan bahwa tujuan hidup umat Buddha yaitu adalah mencapai nibbana dan kebahagiaan. Dan cara untuk mencapai kebahagiaan itu dan bahkan nibbana itu adalah dengan memiliki kepuasan. Ya, karena kepuasan ini sangat erat kaitannya dengan keinginan. Ya, karena kita masih umat biasa, manusia biasa, ya bukan makhluk suci, maka ya paling tidak yang bisa kita munculkan adalah ya paling tidak adalah mendekati kepuasan. Kita tidak akan bisa total atau sepenuhnya puas. Ya, tapi paling tidak ya kita bisa mendekati hampir memiliki kepuasan. Ya, karena penderitaan yang dialami setiap individu, ya itu bisa dikatakan akan terus bermunculan. Dan beberapa poin yang bermunculan itu sepenuhnya tidak akan bisa kita atasi. Kalaupun bisa kita atasi, ya nanti akan bermunculan kembali. Ya, karena pada akhirnya selama kita masih punya keinginan, ya, maka pada saat itu juga akan selalu ada kondisi, ya kondisi yang muncul atau situasi yang muncul. Dan pada saat kondisi dan situasi itu muncul, ya maka kita akan menilai apakah situasi dan kondisi tersebut sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau ya, ya maka akan muncul keserakahan. Kalau tidak, ya maka akan muncul kebencian. Ya, walaupun sebutannya serakah dan benci, ya sebetulnya kata halusnya adalah keinginan untuk lebih dan ketidakinginan untuk lebih. Ya, jadi kalau keserakahan yang muncul, ya kita ingin lagi. Kalau kebencian yang muncul, ya maka kita tidak menginginkan lagi. Yang pada akhirnya dua-duanya
ya juga adalah keinginan. Oleh karena itu, situasi dan kondisi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, ya positif maupun negatif, kedua-duanya pada akhirnya ya akan menghasilkan keinginan. Ya, dan keinginan tersebut ya akan terus berulang kembali, pada akhirnya kembali lagi pada keinginan. Ya, jadi apabila kita bisa paling tidak merasa puas, ya walaupun hanya sesaat saja, ya mungkin untuk hal-hal yang kecil saja, ya pada saat itu maka Anda bisa merasakan kebahagiaan. Ya, sebetulnya kadang bahkan apabila Anda bisa mengabaikan kondisi negatif yang muncul pada saat ya dalam kehidupan sehari-hari, ya maka Anda juga bisa dikatakan ya telah mencapai kebahagiaan. Karena apabila Anda bisa mengabaikan kondisi negatif, ya maka pada saat itu akan muncul sedikit kepuasan. Ya, dan kepuasan tersebut ya walaupun kecil, ya itu paling tidak ya dapat menghentikan keberlangsungan pikiran yang negatif atau bahkan aksi yang negatif yang akan muncul berikutnya. Ya seperti yang saya katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang negatif, ya apakah perbuatan, ucapan maupun pikiran, ya segala sesuatu yang negatif itu berasal dari keinginan. Ya, jadi apabila Anda bisa menahan keinginan Anda walaupun sebentar saja, ya baik merasa puas pada situasi dan kondisi pada saat itu, atau Anda memiliki kesabaran ya untuk menahan keinginan Anda, ya pada saat itu juga sebetulnya pelatihan ya terhadap mental itu juga sudah dilakukan. Ya walaupun tidak berpengaruh besar ya, ya karena yang namanya pelatihan batin atau mental kita yaitu memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat terlatih. Ya walaupun kadang ada dari mereka yang bisa menahan diri secara alami, tetapi tidak banyak dari kita yang bisa menahan diri secara alami. Ya apalagi merasa puas terhadap situasi dan kondisi. Ya kecuali seseorang sudah ya pada momen di mana dia pasrah. Ya mungkin pada saat itu ya dia bisa menghentikan dirinya atau mengendalikan diri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pelatihan ya untuk merasa puas ya ini perlu dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Dan pada saat awal bahkan Anda perlu perlu memaksakan diri ya untuk berpuas diri ya merasa puas pada situasi dan kondisi. Ya Anda tidak akan bisa secara alami merasa puas karena keinginan yang muncul dalam pikiran kita ya dalam hitungan detik saja itu akan muncul cukup banyak ya cukup banyak dan bahkan kadang ya volumenya sangat besar. Jadi akan muncul kesulitan ya bagi kita untuk merasa puas di setiap saat. Ya, oleh karena itu Anda atau kita ya perlu berlatih sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya untuk merasa puas. Dan kepuasan itu ya semua berasal dari pikiran. Ya pada saat munculnya keinginan, apabila kita bisa menghentikan keinginan pada saat itu juga dengan alasan-alasan tertentu, dengan pembenaran-pembenaran tertentu, ya maka pada saat itu juga kepuasan dapat ya tercapai. Ya sebaliknya, kalau Anda tidak bisa merasa berpuas diri, ya berpuas hati, ya pada setiap keinginan yang muncul, ya maka kembali lagi kita akan masuk pada roda penderitaan. Ya karena ketidakpuasan, ya muncul keinginan. Karena keinginan muncul kama. Ya dari kama muncul lagi ya hasil dari kama. Karena hasil dari kama muncul, ya maka keinginan muncul lagi. Ya karena ketidakpuasan dari hasil atau keinginan yang berlanjut. Ya dengan demikian ya maka muncul keinginan.
ya keinginan akan kembali lagi pada ya kama dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mencapai tujuan akhir dari umat Buddha, ya kita perlu berlatih dan belajar ya untuk berpuas diri pada situasi dan kondisi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lalu pertanyaan muncul, apabila kita terus berpuas diri, ya apakah tidak akan menjadi sebuah stagnatis ya, jadi tidak adanya motivasi untuk berkembang. Nah, perlu disadari bahwa perkembangan itu harus ada dan harus terus ada. Ya, karena apabila kita tidak memiliki motivasi untuk berkembang, ya maka bisa dikatakan ya kita akan mengalami stagnanan atau stagnatis ya. Ya, jadi tidak adanya perkembangan. Ya, ini menjadi sebuah pilihan ya dari umat Buddha. Mereka yang ingin terus berkembang, ya tentu akan ada sesuatu yang perlu dirasakan. Ya, di antara lainnya adalah penderitaan. Ya, karena perkembangan tanpa penderitaan itu ya bisa dikatakan hampir tidak mungkin, tidak muncul. Ya, karena setiap perkembangan selalu ada penderitaan. Ya, apapun bentuknya, apapun itu. Ya, jadi apabila seseorang ingin memilih agar dapat berkembang, ya maka dia harus puas dengan penderitaan yang dialami. Ya, dia harus tahu bahwa resiko dari kemajuan dan perkembangannya itu adalah penderitaan. Ya, jadi apabila penderitaan muncul, ya maka dia harus ya bisa dikatakan ya cukup merasa puas ya dengan penderitaan yang muncul ya agar tidak muncul penderitaan yang lebih besar lagi. Jadi ini Pak, di antara dua pilihan, apakah dia mau stagnan, berpuas diri dengan segala sesuatu yang ada, yang pada akhirnya dapat memberikan sedikit kebahagiaan, atau dia memilih untuk berkembang. Ya, tetapi paling tidak harus menyadari bahwa dalam kemajuan, dalam perkembangan, apakah secara batin maupun materi, itu paling tidak harus menyadari bahwa akan ada penderitaan yang munculnya dari ya perkembangan tersebut. Ya, jadi pada saat apabila penderitaan itu tiba, ya tidak lagi kaget, ya apalagi menyalahkan. Ya, dengan demikian, paling tidak penderitaannya tidak terlalu besar. Dan bukan berarti walaupun kita memilih untuk berpuas pada situasi dan kondisi, penderitaan tidak akan muncul. Ya, tetap akan muncul. Ya, namanya penderitaan bahkan ketika kita mencapai kesucian sekalipun, itu akan terus muncul. Ya, bahkan Sang Buddha sendiri ya mengalami beberapa penderitaan. Ya, di masa suatu telah mencapai seorang sama Sang Buddha. Jadi bisa dikatakan bahwa penderitaan dan kebahagiaan itu akan terus muncul. Ya, yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita menyikapi kebahagiaan yang muncul dan bagaimana kita menyikapi penderitaan yang muncul. Apabila Anda berpuas diri terhadap kebahagiaan yang muncul, ya maka kebahagiaan itu akan menjadi sebuah kebahagiaan yang ya bisa dikatakan memuaskan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita tidak puas dengan kebahagiaan yang muncul, ya maka itu akan menjadi sebuah penderitaan juga. Dan penderitaan yang muncul apabila kita bisa ya bersikap untuk tidak terlalu menderita ya atas penderitaan yang muncul, ya maka itu akan menjadi sebuah penderitaan yang bisa dikatakan dapat diatasi atau dapat ditangani. Ya, untuk penderitaan yang besar, ya kita perlu bantuan. Ya, karena penderitaan besar adalah bukan sesuatu yang dapat kita tanggung sendiri. Ya, kita harus membutuhkan bantuan dari orang lain atau pihak lain. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, tujuan umat Buddha yaitu pada akhirnya adalah nibbana dan bahagia. Ya, kalau nibbana ya saya tidak bisa berbicara
lebih banyak ya, karena pada akhirnya nibbana ya adalah nibbana, sebuah kondisi yang bisa dikatakan tidak ada lagi loba, dosa, dan moha. Ya, bagaimana kondisi tersebut ya, saya pribadi jujur saja tidak tahu. Ya, karena kondisi di mana tidak ada loba, dosa, dan moha, ya paling mendekati yang pernah saya rasakan adalah ketika saya bangun tidur. Ya, ketika kita baru bangun tidur, detik-detik kita bangun tidur, ya, itu adalah kondisi di mana loba, dosa, dan moha itu berada di posisi yang sangat-sangat rendah. Ya, tetapi itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Karena ketika kita mulai sadar, pikiran kita mulai aktif, ya maka pada saat itu loba, dosa, dan moha, ya itu akan berada di posisi yang ya seperti biasanya, tergantung dari setiap individu. Ya ini adalah nirvana. Ya, jadi kondisi di mana tidak ada lagi loba, dosa, dan moha, itu bisa dikatakan sebagai nirvana. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan tujuan akhir dari umat Buddha. Biku maupun perumah tangga biasa, ya sama-sama ya tujuan akhirnya adalah nibbana. Ya, sedangkan kebahagiaan ya, ini adalah tujuan yang paling dapat kita capai ya dari setiap individu. Dan sekali lagi, ya caranya gimana? Ya caranya adalah berpuas diri. Ya, dengan Anda dapat berpuas diri terhadap apapun yang Anda dapatkan, ya maka pada saat itu Anda bisa merasa bahagia. Secara sutta maupun abhidhamma, apabila kita memiliki kepuasan diri, ya maka pada saat itu bisa dikatakan kita memiliki kebahagiaan. Karena sekali lagi sesuai dengan abhidhamma, ya kebahagiaan yang positif maupun penderitaan yang negatif, kedua-duanya itu adalah sama-sama sebuah kondisi dari keinginan atau tanha, dan kepuasan akan hal tersebut, nah itu akan mendatangkan rasa piti, ya, rasa bahagia, ya, rasa suka. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya, inilah tujuan dari umat Buddha. Ya tentu aspek-aspek lain yang perlu kita lakukan ya seperti berdana, melaksanakan sila, ya dan juga bawana. Apabila Anda perhatikan lebih lanjut, ya maka Anda akan mendapatkan bahwa ya dari berdana Anda berusaha ya mengurangi keserakahan. Ya dari melaksanakan sila ya Anda berusaha untuk mengurangi atau mendisiplinkan pikiran terhadap keserakahan dan kebencian. Ya dari bawana ya Anda mendapatkan bahwa Anda sedang berusaha ya untuk mendisiplinkan pikiran Anda. Ya, jadi apabila Anda analisa lebih lanjut, ya ketiga-tiganya juga adalah sebuah pelatihan yang dimana kita berusaha sebisa mungkin ya untuk menekan dan mengurangi keserakahan dan kebencian. Yang apabila kita analisa lebih lagi, ya ini tidak berbeda dengan merasa puas. Ya, merasa puas pada situasi kondisi yang ada. Ya, jadi menurut saya pribadi, ya apabila kita bisa merasa puas dalam situasi dan kondisi yang ada, ya maka kebahagiaan akan muncul. Ya, seperti sekarang contohnya, ya, kita masuk pada contoh-contoh. Ya, saya duduk di sini. Ruangan ini ber-AC dan cukup dingin. Ya, tetapi karena ya saya memiliki ketebalan kulit yang agak tebal, ya walaupun ruangannya dingin, saya tetap merasa hangat. Ya, dan saya merasa ada keringat yang muncul. Kalau tidak adanya kepuasan, ya maka akan muncul pikiran kenapa tidak lebih dingin lagi. Ya, tapi kalau lebih dingin lagi, ya nanti akan kedinginan. Ya, pada saat itu muncul pikiran kenapa tidak lebih hangat sedikit. Ya, tapi kalau hangat, ya nanti keringatan. Ya, muncul lagi pikiran kenapa tidak dingin sedikit. Ya, nanti terus seperti itu. Ya, terus berlanjut. Muncul lagi keinginan yang baru. Ya, karena ketidakpuasan. Ya, tetapi karena munculnya sebuah kepuasan, ya, maka
keinginan itu stop sampai di situ saja. Ya, walaupun ruangannya dingin, ya merasa puas. Ya, kalau ruangannya agak sedikit hangat, ya juga merasa puas. Ya, maka tidak muncul keinginan. Atau muncul keinginan tapi masih bisa ditahan. Ya, dengan demikian, ya keinginan yang muncul itu tidak terlalu mendesak atau besar. Ya, seperti pada saat Anda makan, apabila Anda puas terhadap sesuatu yang Anda makan, ya maka keinginan untuk memakan sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu akan tertahan atau tertekan. Ya, dengan demikian tidak ada keinginan lebih lanjut. Ya, karena keinginan lebih lanjut tidak muncul, keserakan kebencian juga akan stop sampai di situ saja. Ya, tentu nanti akan muncul lagi yang baru. Ya, jadi kepuasan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada diri kita, ya ini menjadi kunci. Ya, apakah kita dapat berbahagia atau tidak? Ya, dan apabila ini dijadikan motivasi, ya Anda harus ingat bahwa konsekuensi ya dari kemajuan atau perkembangan itu adalah adanya muncul penderitaan. Ya, jadi pada akhirnya Anda dapat memilih apakah Anda ingin stagnan, ya puas dengan segala sesuatu yang ada, atau Anda ingin ya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Ya, tetapi harus menyadari bahwa konsekuensinya adalah munculnya penderitaan. Karena kemajuan atau perkembangan tidak mungkin tidak ada permasalahan yang muncul dalam prosesnya. Dan bisa dikatakan bahwa bahkan stagnan juga akan menghasilkan penderitaan atau permasalahan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya intinya adalah kepuasan. Ya, kepuasan terhadap diri, kepuasan terhadap situasi dan kondisi, dan kepuasan terhadap apapun, yaitu dapat mengondisikan kebahagiaan. Ketidakpuasan yang akan mengondisikan pada penderitaan, ya karena cuma dia berulang-ulang. Ya, jadi saya rasa ini yang ingin saya sampaikan. Ya, yang terakhir adalah ya kita dapat merenung, ya dapat merenung ya bahwa dari segala situasi dan kondisi yang pernah muncul, apakah kita pernah merasa puas? Ya, Anda dapat mencoba merenungkan hal tersebut. Apakah Anda pernah merasa puas terhadap situasi dan kondisi atau apapun yang muncul dalam kehidupan hari-hari? Ya, kalau Anda pernah merasa puas, ya ingat kembali bagaimana perasaan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini. Ya, semoga ini menambah kemajuan dalam hama. Ya, semoga kita semua selalu berbahagia. Ya, terima kasih. Sampai sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Bante mohon maaf, apakah Bante mengizinkan untuk sesi tanya jawab? Ya, silahkan. Karena ada beberapa pertanyaan ini sudah masuk Bante. Mungkin ada Ya, teman-teman silahkan. sesama kita juga yang sedang menonton Dhamasa Kaca Online ini melalui channel YouTube eh, Dhamma Metta Jember juga bisa memberikan pertanyaan mereka melalui YouTube karena acara ini disiarkan secara live juga Bante. Dan ini kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Em, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Bante. Yang pertama mungkin saya mau menanyakan tentang ini. Bante mengatakan tadi bahwa keinginan yang tercapai itu bisa menimbulkan kebahagiaan, ya kan Bante? Yang saya ingin tanyakan adalah ketika Siddhartha mencapai keinginannya untuk menjadi seorang samasam Buddha, itu kan menimbulkan kebahagiaan ya Bante bagi Pertapa Siddhartha. Apakah ada loba yang
berperan di situ, Bante. Karena keinginan Ya, itu biasanya dipicu oleh sebuah keserakahan, keinginan lebih dan lebih dan lebih gitu. Terima kasih, Bante. ya, baik. Ya, jadi sebetulnya jawabannya sederhana. Kebahagiaan yang dimaksud setelah mencapai sama sambuta dan kebahagiaan yang dimaksud untuk ya selain sama sambuta itu berbeda. Ya karena kebahagiaan atau tercapainya keinginan oleh sama sambuta itu adalah kebahagiaan yang disebut dengan ya mencapainya kesucian maga dan pala ya atau sama sambuta itu ya arahat maga dan pala. Ya, dan di saat itu juga ya maka bisa dikatakan kebahagiaan atau keinginan yang tercapai tersebut tidak lagi mengondisikan keserakahan. Karena pada saat itu juga keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, loba, dosa, dan moha. Ya pada saat beliau mencapai sama sambuda, pada saat itu juga semuanya padam. Ya, oleh karena itu, kebahagiaan yang beliau rasakan dengan kebahagiaan yang kita rasakan, keinginan yang muncul pada saat beliau uh, atau bisa dikatakan tercapainya keinginan pada saat beliau menjadi seorang sama sambuda dan tercapainya keinginan yang kita miliki itu akan mengondisikan akibat yang berbeda pula ya di mana pencapaian sama sambuta walaupun keinginan yang tercapai itu tidak lagi menghasilkan loba dosa dan muha, justru sebaliknya pada saat keinginan beliau tercapai pada saat itu juga loba dosa dan muha itu padam ya seperti contoh ya ada dua orang yang sama-sama suka makan pedas. Ya maaf, saya menggunakan perumpamaan makanan ya, karena ini paling mudah. Ada yang sama-sama suka makan pedas, ya, tapi walaupun sama-sama suka makan pedas, tingkat kepuasan yang mereka peroleh itu berbeda. Ada yang puas dengan sedikit pedas, ada yang puas dengan sangat pedas. Ya ini sama, ya. Jadi kepuasan tercapainya keinginan dari seorang sama sambuta atau menjadi seorang sama sambuta dengan keinginan yang muncul oleh putus jana ya, antaranya adalah kita sendiri yaitu memiliki konsekuensi yang berbeda ya di mana yang satu padamnya loba dosa dan moha dan yang satu lagi munculnya loba dosa dan moha atau berkembangnya loba dosa dan moha. Ya jadi seperti itu ya berdasarkan suta ya beliau tidak lagi mengondisikan keserakahan pada saat beliau mencapai sama sambuta. Ya, disebut dengan kebahagiaan dan keinginan itu karena bahasa kita terbatas ya. Ya, jadi apabila kita memiliki keluasan bahasa yang bisa mencakup penerjemahan dari suta-suta yang ada, ya maka mungkin akan menggunakan kata-kata yang ya, jadi walaupun sama-sama tercapai keinginan, ya memiliki konsekuensi yang berbeda. Ya, saya rasa seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan tentang konsekuensi bahwa ketika keinginan itu ada, kita harus bersiap-siap akan konsekuensi penderitaan. Ya, Bante. Ya, Jadi, pemuda Sumeda yang dulu berkeinginan untuk menjadi seorang sama Sang Buddha harus menerima konsekuensi penderitaan terlahir kembali berulang-ulang sampai akhirnya mencapai kelahiran yang terakhir sebagai Bodhisatta Siddhartha. Betul begitu jadi ya, Bante prosesnya. ya, Itu semua karena keinginan kan Bante? ya. Semua keinginan pasti ada konsekuensinya. Ya, kalau saya mau ke Medan, ya konsekuensinya itu ya saya harus naik pesawat beberapa kali. Ya, nunggu di bandara beberapa jam. Ya kan sama. Keinginan menghasilkan konsekuensi. Kalau kita merasa ingin, ya siap-siap terhadap konsekuensi. Dan kemudian Bante, kalau misalnya
kita bilang kalau menahan keinginan kita, kita kan tidak akan mengalami pencapaian nanti, betul nggak? Dan kalau nggak ada pencapaian, bagaimana kepuasan itu bisa terjadi? Ya, baik. Sebetulnya ini tergantung dalam setiap individu. Ada individu itu yang memilih untuk stagnan. Hmm. Mereka puas pada situasi dan kondisi yang ada. Tapi Anda individu yang tidak puas dengan situasi dan kondisi yang ada. Mereka lebih memilih untuk bergerak. Ya, yang satu memilih untuk diam, yang satu memilih untuk bergerak. Masing-masing ada merit dan demerit. Ya, jadi kalau Anda memilih untuk stagnan, ya situasi dan kondisi akan terus seperti itu. Dan apabila Anda bisa merasa puas terhadap hal itu, ya sebetulnya itu juga adalah sebuah perkembangan, yang dimana Anda melatih diri Anda untuk selalu merasa puas. Ya, tetapi kalau mereka memilih untuk bergerak, ya maka konsekuensinya adalah munculnya ya dinamika fenomena yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, apakah positif maupun negatif, yang pasti akan muncul permasalahan-permasalahan yang baru. Dan itu positif atau negatif, tetap keduanya adalah sebuah konsekuensi. Ya, karena pada saat Anda bergerak, tentu akan ada yang berubah. Sekali lagi, walaupun kita diam, bukan berarti tidak ada yang berubah. Ya, hanya saja karena kita memilih untuk puas terhadap segala sesuatu, ya maka perubahan itu tidaklah berefek besar. Ya, walaupun kadang muncul hal-hal besar juga. Ya, jadi kalau kita tidak ingin bergerak, ya maka sulit untuk maju. Tapi kalau kita ingin maju, ya maka ada konsekuensi ya dari pilihan tersebut. Oleh karena itu tadi saya katakan ini adalah sebuah pilihan. Ya, kalau Anda mau maju, ya baik dalam hal materi maupun hal spiritual dhamma, ya akan ada konsekuensi atau penderitaan yang muncul dari proses tersebut. Anda cuma cukup memilih yang mana yang ingin Anda. Dan setiap individu itu berbeda. Sekali lagi, ada mereka yang puas terhadap ya kondisi mereka yang stagnan, ada mereka yang tidak puas dan ingin adanya perubahan. Ya, seperti itu. Baik, Bante. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Seno Halim. Selamat malam, Bante, katanya Sotihotu. Sebagai umat Buddha, memang tujuan akhir adalah Nibbana. Akan tetapi sebagai seorang putu jana, sepertinya masih sangat jauh. Jadi, bagaimana sebaiknya tujuan terdekat yang bisa step by step kita bisa lakukan dalam keseharian, dan apakah mencapai Nibbana harus dicapai hanya dengan meditasi saja, Bante? Ya, baik. Ya, itu pertanyaannya. Ya, Ya, baik. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa ya memang Nibbana itu adalah tujuan yang cukup jauh, yang bisa dikatakan bagi kebanyakan individu, termasuk bahkan saya pribadi itu adalah sesuatu yang almost impossible, ya. Hampir mustahil untuk dicapai. Ya, karena kalau kita pernah merenung terhadap diri kita sendiri, ya kita akan menyadari bahwa betapa banyak betapa banyak kekotoran batin yang kita miliki. Ya, jadi itu adalah tujuan yang sangat sangat jauh sekali. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita bertekad, ya bertekad. Bahkan tadi seperti yang disebutkan, ya betapa Sumedha saja perlu ya tidak terhitung lamanya untuk mencapai nibbana. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau kita bertekad untuk nibbana. Dan pencapaian yang ingin kita capai sebagai umat Buddha yang dalam jangka waktu pendek, ya itu adalah bisa dikatakan memiliki kepuasan tadi. Ya, tetapi bukan berarti tidak adanya keinginan. Kalau keinginan itu pasti muncul. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir akan tidak adanya motivasi. Keinginan akan terus muncul. Ya, tetapi kalau kita bisa
memiliki kepuasan tersebut, ya maka pencapaian kecil itu bisa kita dapatkan. Ya ketika Anda memiliki motivasi untuk lebih maju lagi dan tercapai keinginannya, ya Anda bisa merasa berpuas diri lagi. Ya, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Tentu dalam prosesnya akan muncul penderitaan. Ya, ini harus disadari dan harus diantisipasi. Ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ya kalau kita bisa mencoba untuk tidak memberi makan kebencian dan keserakahan. Ya, dan juga menekan kebodohan batin walaupun sedikit kadarnya, walaupun sesaat saja. Itu sudah merupakan sebuah kemajuan dan pencapaian. Ya, jadi pencapaian tersebut ya bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sedangkan kesucian apakah harus dicapai melalui meditasi? Ya, sebetulnya kalau Anda berpikir bahwa meditasi itu duduk diam, duduk bersila atau berjalan berdiri berbaring, ya sebetulnya itu cukup keliru. Ya, ketika kita bisa menangkap objek dan memahami bagaimana objek itu muncul, berproses dan musnah, pada saat itu juga sebetulnya ya kita sedang meditasi. Ya, pada saat kita bisa fokus pada satu objek, ya pada saat itu juga bisa dibilang kita meditasi. Ya, jadi apabila dalam kehidupan sehari-hari, ya Anda dapat memiliki atau merasakan sebuah fenomena yang dimana Anda menyadari bahwa segala sesuatu itu anicca, dan Anda dapat menyadari juga bahwa segala sesuatu itu anatta, dan Anda dapat menyadari bahwa inilah yang dimaksud dengan duka, ya maka pada saat itu Anda akan mencapai penerangan batin. Dan saya bisa menyampaikan selamat bahwa ya paling tidak Anda dapat mengerti anicca, dukkha dan anatta. Ya, tetapi apabila ya walaupun meditasinya bertahun-tahun dan tidak dapat memahami anicca, dukkha dan anatta, ya maka selama itu juga Anda tidak akan dapat mencapai kesucian. Ya, jadi apakah harus meditasi atau tidak? Ya, sebetulnya tergantung. Apakah Anda dapat memahami fenomena yang ada dalam ya sekitar Anda atau tidak? Ya, karena walaupun Anda duduk diam meditasi berjam-jam, tetapi apabila Anda tidak bisa menemukan fenomena anicca, anatta, dan dukkha, ya maka tidak akan muncul kebahagiaan, tidak akan muncul penerangan sempurna. Tapi walaupun Anda hanya berjalan atau lagi sedang aktivitas, yang mendadak Anda bisa memahami anicca, anatta, dan dukkha, ya maka pada saat itu ya Anda bisa dikatakan ya telah mencapai penerangan. Dan penerangan yang artinya adalah ya padamnya loba, dosa, dan moha. Ya saya rasa seperti itu. Ya jadi jawabannya adalah ya kita bisa dikatakan perlu meditasi, tapi bukan meditasi yang secara umum kita ketahui. Lebih kepada pencapaian penerangan sempurna terhadap loba, dosa, dan moha, ya terhadap anicca, anatta, dan dukkha. Apabila kita bisa mencapai penerangan tersebut, ya bisa dikatakan ya, kita bisa mencapai kesucian. Ya itu saja. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Dan ada pertanyaan lagi, Bante. Sebagai seorang perumah tangga, bagaimana mengikis kilesa yang mudah dipraktekkan sehari-hari, Bante? Ya, baik. Ya sebetulnya jawabannya akan lebih mudah apabila kita memahami dari mana kilesa itu muncul. Kilesa itu muncul ketika kita memiliki kesan terhadap segala sesuatu yang kontak dengan indera kita. Ya, apakah 5 indera fisik atau 1 indera mental, yaitu pikiran. Selama ada kontak indera dengan objek atau subjek,
dari berbagai sisi, ya maka akan muncul kesan. Dan kesan itulah yang mempengaruhi apakah yang muncul itu loba atau dosa. Apakah muncul sebuah keinginan yang menjadi atau keinginan yang tidak menjadi, mau atau tidak mau, ya suka atau tidak suka, menyukai atau membenci. Dan ketika semua itu muncul, ya maka bisa dikatakan kilesa pun muncul. Ya, jadi bisa dikatakan kesan kita terhadap objek, ya baik positif maupun negatif, ya itu sama-sama akan menghasilkan kilesa. Karena bahkan muncul pikiran positif pun, pikiran positif itu akan menjadi kilesa juga. Karena pada akhirnya menginginkan itu pun adalah sebuah keinginan. Tidak menginginkan itu juga adalah sebuah keinginan. Dua-duanya berujung pada tanha. Ya, jadi bisa dikatakan, apakah mungkin untuk mengikis kilesa? Mungkin saja. Mungkin saja kita bisa mengurangi. Ya, pelan-pelan. Tetapi untuk mengikis sepenuhnya perlu waktu yang cukup lama. Ya, kecuali ada fenomena yang bisa dikatakan ya seperti zaman Sang Buddha tiba-tiba mendengarkan kata-kata sama Sang Buddha terus jadi arahat, ya kecuali ada fenomena seperti itu, saya rasa kita perlu waktu yang sangat-sangat lama ya untuk mengikis kilesa. Ya seperti contoh Anda dapat membayangkan, ya ada orang yang membuang sampah di tempat penampungan sampah. Ya, sampah itu terus ditambah, ya terus bertambah. Nah, pada akhirnya sampah itu ya akan terakumulatif dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi di samping itu juga ada individu-individu yang ya mengambil sampah itu untuk diproses lebih lanjut. Ya, apakah dibakar, ya didaur ulang dan lagi sebagainya. Ya, sampah itu tentu akan berkurang jumlahnya. Ya, tetapi karena sampah itu terus ditambah, ya maka bisa dikatakan tergantung dari berapa banyak sampah itu ditambah. Kalau volume tambahannya itu makin besar, makin tinggi, ya maka tumpukan sampah itu juga akan makin besar, makin tinggi. Ya karena mereka yang mengekstrak sampah itu tidaklah cukup ya untuk menyamai kecepatan dari bertambahnya sampah tersebut. Tapi kalau sampai itu volume tambahannya itu kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, ya maka lama kelamaan ya sampahnya akan habis. Ya, jadi kilesa seperti itu. Kilesa akan terus muncul, akan terus terkondisi, akan terus bertambah. Hanya saja ya volume atau value dari kilesa itu tidak sama. Ya, sedangkan kita berlatih sila, berlatih dana, berlatih bawana, itu adalah kita bagaimana mengikis dan menghancurkan kilesa. Ya, setiap aksi dari pelatihan kita itu adalah untuk mengikis kilesa. Ya, hanya saja seperti yang saya katakan, kadang kilesa itu bertambahnya cukup besar, kadang bertambahnya cukup kecil. Tetapi yang pasti kilesa itu selalu bertambah. Hingga pada saat di mana tidak ada lagi loba, dosa, dan moha, pada saat itu juga kilesa akan stop untuk bertambah. Ya, jadi selama kita masih memiliki loba, dosa, dan moha, kilesa akan terus muncul. Bahkan pada pemikiran positif sekalipun. Ya, ketika Anda menginginkan semua makhluk berbahagia, menginginkan ya individu tertentu berbahagia, Anda beranumodana, Anda bermudita cita, atau bahkan ketika Anda berdana, Anda melaksanakan sila, yang dimana semuanya didasarkan dengan keinginan. Pada saat itu juga ya kilesa tetap akan muncul. Karena semua itu juga termasuk dengan keinginan. Dan tanha adalah kondisi penyebab munculnya kilesa. Tidak peduli apapun jenis tanhanya, tetap yang namanya keinginan adalah sebuah keinginan. Dan keinginan pasti menghasilkan kilesa. Ya, jadi bagaimana kita mengikis kilesa? Ya, kita pelan-pelan.
Ya mengikuti Owada Patimokkha, mengurangi hal-hal buruk semaksimal mungkin. Ya jadi sampahnya tidak semakin banyak dalam waktu yang sangat singkat. Ya jadi bertambahnya sampah itu ya walaupun bertambah tapi tidak besar. Ya melakukan perbuatan baik sebisa mungkin ya agar ya walaupun itu adalah sampah juga, tapi paling tidak sampahnya lebih mudah untuk diatasi, tidak sesusah ya dari perbuatan buruk. Ya mengendalikan pikiran ya itu juga adalah usaha, usaha agar kita dapat mendisiplinkan pikiran ya agar tidak lebih banyak lagi menambah kilesa yang muncul. Ya, jadi semua itu pada akhirnya adalah usaha, ya usaha untuk mengurangi kilesa, usaha untuk mengikis kilesa, hingga suatu saat ya tidak ada lagi loba, dosa dan moha. Maka pada saat itu pula ya kilesa tidak akan muncul lagi, tidak akan bertambah lagi. Ya saya rasa mungkin seperti itu. Tadi Bante ada sekilas menyebutkan tentang sila Bante dan bawana. Ya, Apakah dengan berlatih sila itu salah satu faktor pembentuk batin yang sesuai dengan dhamma tanpa celah? Bisa nggak kita sebut begitu, Bante? Sila itu akan em, membuat kita, batin kita sesuai dengan dhamma. ya baik. Ya jadi apabila sila itu sempurna, sempurna untuk dilaksanakan, tidak ada cacat sama sekali, ya maka Anda bisa mengatakan bahwa ya itu adalah cara terbaik atau cara tercepat. Bukan tercepat, maaf, tapi salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan ya agar dapat mengikis kotoran batin. Ya, karena pada saat Anda dapat melaksanakan sila dengan sempurna, ya maka pada saat itu sebetulnya ya Anda sudah ya dengan berusaha ya, untuk mengurangi yang menambah kekotoran batin atau kilesa yang besar. Ya, dengan Anda tidak melukai makhluk lain, tidak membunuh apalagi, tidak mencuri dan lain sebagainya, ya sebetulnya Anda tidak lagi memunculkan ya kilesa yang besar. Ya, dan pada saat itu juga ya Anda mengikis kilesa karena Anda berusaha semaksimal mungkin untuk melatih sila, ya Anda berusaha semaksimal mungkin untuk mengikis kilesa. Dengan input yang kecil, output yang besar, ya maka ya akan memudahkan atau mempercepat terkikisnya kilesa. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa mereka yang melaksanakan sila apabila dilaksanakan dengan sempurna, yaitu dapat mengarahkan pada kesucian. Ya tentu ya Anda perlu pandangan benar pula juga untuk hal tersebut. Ya dan juga Anda perlu pengetahuan benar. Ya jadi setelah sila ya adalah vipassana. Ya dengan demikian ya walaupun saya menyebutnya vipassana sekali lagi adalah penerangan atau nyana. Ya, jadi apabila kita memiliki sila yang sempurna, kemudian kita dapat mencapai nyana yang sempurna pula, ya maka Anda akan mendapatkan vimutti, ya atau kebebasan, ya atau kesucian. Ya jadi ya kalau sila dapat dilaksanakan dengan sempurna, yaitu dapat membantu seseorang mencapai nibbana atau kesucian atau bahkan disebut dengan kebahagiaan. Ya, tetapi ya melaksanakan sila dengan sempurna, ya ini bisa dikatakan ya tidak mudah, ya tidak mudah. Ya, jadi bisa dikatakan kadang sila kita itu ya terputus-putus ya. Misalnya contoh ya pada saat kita tidak sengaja membunuh makhluk hidup, ya, anggaplah nyamuk dan lain semut dan lain sebagainya. Ya apakah benar itu tidak sengaja? Ya karena perlu diketahui keinginan itu sangat cepat. Ya, dan bahkan beberapa kali saya pribadi menganalisa ketika saya jalan dan ketika saya menyadari saya tidak sengaja menginjak semut. Kadang saya menganalisa dan merenungkan apakah benar
ya tidak adanya muncul keinginan untuk membunuh atau menginjak. Ya, jadi kadang kadang itu uh, secara cepat munculnya keinginan, terdeteksi munculnya keinginan. Ya, bahwa pada saat tidak sengaja menginjak, pada saat itu pula ya kadang ada keinginan untuk melukai atau ya membunuh makhluk tersebut. Ya, jadi bisa dikatakan ya apakah benar tidak muncul niat atau keinginan untuk melanggar sila? Ya kalau benar tidak ada ya maka ya baik sekali. Tapi kadang ya pikiran kita ini ya sangat cepat. Ya, jadi belum tentu bahwa tidak muncul keinginan untuk melanggar sila. Atau keinginan itu muncul tetapi langsung padam pada saat itu juga. Ya, jadi secara teori apabila Anda dapat melaksanakan sila dengan sempurna, ya maka itu dapat mengantarkan Anda pada kesucian. Tentu untuk mencapai arahat marga dan pala, Anda perlu ya faktor pengetahuan atau penerangan juga. Ya saya rasa seperti itu. Jadi ketika kita bilang bahwa ada faktor ketidaksengajaan, sebenarnya itu debatable banget ya Bante. Sangat bisa didebat ya. Benar apa enggaknya itu tergantung kembali kepada kejujuran kita ya. Ya pada pikiran. Ya jadi pastikah bahwa tidak ada pikiran negatif yang muncul di sekian mikrodetik tersebut? Ya, jadi kalau pasti tidak ada ya maka sebetulnya tidak masalah. Tapi apabila ternyata ada, ya seperti misalnya Anda tidak sengaja menyenggol seseorang, apakah betul tidak sengaja ataukah dalam pikiran Anda terbesit satu pikiran untuk menyenggol orang? Ya, pada saat kita ya berjalan menginjak semut ketika kita melihat ke bawah, ya walaupun kita bengong dan tidak mau menginjak semut, apakah benar? Jadi kadang ya, kadang pikiran itu belum tentu tidak ada niat untuk berbuat buruk. Tapi kalau tidak ada, ya maka selamat bahwa ya sila telah dijaga dengan sempurna. Ya, itu mengingatkan saya juga kepada sebuah bait yang sering sekali Bante ucapkan ketika kami para umat minta sila. Yang silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti. Jadi sila memang merupakan faktor pendukung untuk bawana yang lebih baik sehingga akhirnya bisa mencapai nibbana ya Bante. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Seno Halim. Apakah keinginan mencapai nibbana juga termasuk tanha atau keterikatan terhadap keinginan tersebut? Ya, baik. Ya, seperti tadi yang saya katakan, apapun bentuk keinginannya, baik ataupun buruk, bahkan untuk mencapai kesucian sekalipun, tetap adalah sebuah keinginan. Dan keinginan itu ya tetap adalah tanha. Karena apabila Anda menganalisa proses seseorang mencapai nibbana, Anda akan menemukan bahwa dalam kehidupannya tidak mungkin tidak muncul keinginan-keinginan yang lain. Tidak mungkin untuk dia tidak memiliki keinginan di luar dari keinginan nibbana tersebut. Karena bagi seseorang untuk mencapai nibbana ya, dia masih perlu hidup, dia masih perlu makan, masih ada kebutuhan-kebutuhan basic atau dasar yang lain. Dia masih menginginkan untuk meditasi, dia masih menginginkan untuk melakukan dana, masih menginginkan untuk mempraktekkan sila, bawana, dan sebagainya. Karena untuk mencapai nibbana bukan berarti ingin langsung mencapai, tidak. Ya, tentu ada proses. Dan di prosesnya itu pasti muncul keinginan-keinginan yang lainnya. Bahkan keinginan untuk mencapai nibbana itu bisa dikatakannya adalah keinginan juga. Dan sekali lagi, tidak peduli apapun bentuk keinginan itu,
selama munculnya keinginan, selama itu juga akan ada kilesa. Ya, selama itu juga akan muncul kotoran batin. Dan selama adanya kotoran batin, ya maka selama itu juga ya ada yang disebut dengan loba dosa muha, ada yang disebut dengan hukum kamat. Jadi jawabannya ya, bahkan menginginkan untuk nibbana sekalipun, itu bisa dikatakan bahwa itu juga adalah tanah. Ya, seperti itu. Terima kasih Bante. Ada lagi pertanyaan, bagaimana menjaga batin agar tidak terlalu bahagia berlebihan dan tidak bersedih berlebihan, Bante? Ya, ini kadang bisa dikatakan susah-susah tapi gampang dan sederhana. Ya, jadi menjaga batin kita agar tidak terlalu happy dan menjaga batin kita agar tidak terlalu menderita, yaitu sebetulnya tergantung dari faktor mental individu. Ya, ini juga apabila faktor mental individu itu rendah, ya mereka perlu melatih batin. Kalau faktor individu itu mentalnya tinggi, ya ini dapat dengan mudah dilakukan. Ya cukup untuk bertekad atau cukup untuk menginginkan bahwa Anda tidak mau berbahagia terlalu berlebihan, Anda juga tidak mau menderita. Ya caranya bagaimana? Ya terus merenung atau berpikir pada saat kebahagiaan muncul, mengetahui, menyadari, dan mengakhiri. Ya begitu juga dengan penderitaan muncul, mengetahui, menyadari, dan ya tentu ini perlu latihan berulang-ulang. Ya dan pada akhirnya ya Anda dapat menyikapi segala sesuatu dengan hampir netral. Ya mungkin dengan cara-cara tertentu, ya, atau mungkin dengan ya kalau boleh saya meminjam istilah dari yang lain, ya dengan mantra. Ya oleh karena itu pada saat kebahagiaan itu, ya Anda bisa mungkin ya bisa menyebutkan sapi sata bahwa ya ada saya bertemu dengan individu yang seperti itu. Ya ketika dia merasa happy, dia mengucapkan sapi sata bahwa setelah itu ya sudah normal kembali. Ketika dia merasa sedih atau marah ya, atau lain sebagainya, dia juga menyebutkan sapi sata bahwa dan pada saat itu ya dia juga walaupun tidak bisa dibilang kembali seperti sedia kala sebelum, tapi paling tidak ya emosi negatifnya berkurang pada saat itu. Ini juga salah satu cara ya atau ya kita memiliki cara lain dan sebagainya. Yang pasti ketika muncul emosi negatif, muncul pula emosi positif, ya kita tidak terlalu terlena dan menyadari dan juga mengakhiri pada saat itu. Khususnya pikiran negatif, ya apabila Anda sadar, ya maka Anda dapat mengalihkan pikiran Anda untuk hal-hal yang lebih baik, lebih positif lagi. Ya walaupun pada akhirnya itu juga adalah kilesa, tapi paling tidak itu adalah kilesa yang lebih kecil dibandingkan dengan emosi atau pikiran yang negatif atau keinginan negatif yang muncul. Ya, jadi bisa dikatakan apabila pikiran negatif itu, ya segeralah sadari, segeralah ketahui, dan apabila Anda tahu, ingat dan sadar, ya segeralah dihentikan. Dan segeralah memikirkan hal-hal yang lebih baik lagi, yang lebih positif lagi. Ya karena pikiran negatif itu menghasilkan kilesa yang sangat besar, yang sangat banyak, dan juga memberikan karma buruk yang jumlahnya juga lebih besar dan banyak. Ya, jadi di antara dua pilihan, ya pilihlah yang lebih kecil, yaitu pikiran. Ya, jadi untuk menghindari, ya tidak ada cara lain selain untuk berlatih, ya berlatih untuk menghentikan ya atau meredam kebahagiaan yang muncul dan menghentikan atau meredam penderitaan yang muncul.
ya dengan cara yang mungkin berpuas hati itu juga bisa, ya memiliki uh, alat untuk mengingatkan diri, ya, itu juga bisa ya, seperti mantra dan lain sebagainya, ya atau dengan cara-cara yang lain yang mungkin saya tidak tahu ada cara, ya saya rasa seperti itu. Satu lagi Ya Bante, betul. kenapa kok lebih sulit untuk memulai berbuat kebajikan Bante? Tapi kalau berbuat buruk itu gampang banget rasanya. Kok saya terbalik ya. Kalau saya malah lebih sulit untuk berbuat buruk ya daripada untuk ya lebih sulit untuk berbuat buruk dan lebih mudah untuk berbuat baik. Ya saya rasa ini tergantung pada diri masing-masing. Kalau dia terbiasa untuk berbuat baik, ya maka dia akan lebih mudah untuk berbuat baik. Ya, kalau dia terbiasa berbuat buruk, ya maka lebih mudah bagi dia untuk berbuat. Saya pribadi kalau saya melakukan sesuatu yang buruk, ya, misalnya ya suatu saya baru-baru jadi samanera jadi biku. Ya itu kalau pagi-pagi itu muncul dilema. Ya, kalau bangun pagi itu muncul dilema. Lanjut tidur atau centing. Nah, jadi kalau saya memilih untuk lanjut tidur, itu akan muncul kegelisahan, rasa takut, ya rasa malu dan lain. Tapi kalau saya pergi centing, itu biasa saja, tidak akan muncul rasa takut, rasa malu atau rasa. Ya, jadi tergantung individu. Ya, kalau kita terbiasa untuk melakukan perbuatan baik, ya maka melakukan perbuatan buruk itu susah. Karena hiri otapa yaitu mengikat. Tapi kalau kita terbiasa melakukan perbuatan buruk, maka melakukan perbuatan buruk itu mudah. Karena hiri dan otapanya itu menjadi sangat lemah dan pada akhirnya tidak. Ya, jadi tergantung yang mana yang kita lebih biasa lakukan, ya baik atau buruk. Kalau baik, yang mudah untuk berbuat baik. Kalau buruk, ya sulit untuk berbuat baik. Saya rasa seperti itu. Jadi tergantung pengkondisian dan kebiasaannya ya Bante. Oh, ya, Jadi, dan kesempatan. baik Bante, terima kasih banyak Bante sudah menjelaskan panjang lebar dengan penuh kesabaran kepada kami semua. Dan terima kasih juga atas waktunya. Sesi question and answer, tanya jawab akan kami tutup. Dan kami sudah sampai di penghujung acara Damasa Kaca Online. Terima kasih bagi penanya-penanya yang sudah dengan antusias bertanya. Sangat kami hargai demi pengetahuan kita. Dan terima kasih banyak juga atas jawaban dari Bante yang sangat memuaskan. Oke. Dan sebagai wujud terima kasih kami kepada Bante, kami mau memberikan namaskara kepada Bante. Kita akan memberikan penghormatan kepada Bante dengan mengucapkan Owada Wandami Bante. Ya, baik. Anu, mudah. Baik Bante, Eh, kami mau minta satu closing statement dari Bante kalau boleh. Sebelum kita Ya, mengakhiri sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tujuan umat Buddha. Sebuah statement untuk mengclosing pembicaraan kita malam hari ini, Bante. ya, baik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, tidak peduli apapun tujuan hidup Anda sebagai umat Buddha, apakah mencapai kesucian, nibbana, atau bahkan kebahagiaan, bahagian kecil, besar, ataupun tinggi. Pada akhirnya,
apabila kita dapat berpuas diri dalam situasi dan kondisi pada saat itu, ya sebetulnya ya kita dapat merasa ya, ya, dan apabila kita tidak berpuas diri terhadap apa yang terjadi atau kondisi dan situasi, ya maka akan muncul keinginan, dan keinginan itu akan beracu pada ya munculnya fenomena-fenomena. Jadi cobalah ya, coba untuk berpuas diri ya, dan juga coba untuk merasa puas terhadap situasi dan kondisi. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bante, terima kasih banyak. Dan setelah kita semua berbuat baik, kita mendengarkan dhamma, kita bertanya jawab tentang dhamma, kita akan melimpahkan perbuatan baik kita kepada semua makhluk. Untuk itu, bolehkah kami mohon perkenan Bante untuk membacakan Parita Patidana untuk kita semua, dan kita merenungkan semua perbuatan baik kita bersama-sama, Bante. Ya, baik. Ya, mari kita melimpahkan jasa atau mengarahkan jasa ya, dari semua kebajikan pertama baik yang telah kita lakukan, berikan ya kepada semua makhluk ya, berbahagia. Tabaroka inimukos pasan atau itu atau era matikan itu jatuhan awal tapi tio iwat satu taruko iman satu mati awat wan arayos iti kayu ko awal iwa tanah silis anicang lain o datar o awat ti ayuan o suka la awatu sabda mangkala kakantu sabda dewata sabda buddha upawina sada sopi awan tupe awatu sabda mangkala kakantu sabda dewata sabda sammanupawina sada sopi awan tupe awatu sabda mangkala kakantu sabda dewata sabda sangka nupawina sada sopi awan tupe. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita akan mengakhiri acara ini dengan kembali memberikan penghormatan kepada Tiratana dengan mengucapkan Parita Nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dengan ini, acara Dhamma Sakaca online kami akhiri, dan semoga kita semua berbahagia setelah pembacaan Patana barusan. Dan kami akan memberikan beberapa pengumuman sebelum kita berpisah. Terima kasih kembali Bante sekali lagi.